ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin telah membicarakan kepada kita akan dasar yang pertama daripada dasar agama yang berkaitan dengan amal zahir, yang mana sudah kita menyelesaikan daripada 10 dasar yang pertama daripada ma'rifat, daripada pengenalan akidah. Sekarang kita di dalam dasar yang pertama daripada bahagian yang kedua. Itu sekarang kita akan membahas 10 dasar, yang mana ini 10 dasar agama berkaitan dengan amal-amal zahir. Yang mana dasar pertama beliau memulai dengan pembahasan pada salat. Yang mana minggu kemarin sudah kita memulai sedikit daripada pembahasan salat. Yang mana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih, beliau memberitahu kepada kita bahwasanya kita di dalam salat kita itu sebenarnya kita bermunajat kepada Tuhan. Maka kata Imam Ghazali, pandang bagaimana engkau salat. Kata Imam Ghazali, jagalah 3 perkara. Yang mana kalau engkau menjaga daripada 3 perkara ini, maka engkau dihitung daripada orang-orang yang menjaga akan salatnya. Engkau dihitung daripada orang-orang yang mendirikan akan salatnya. Karena Allah mengatakan kepada kita, aqimis shalah, dirikanlah olehmu akan salat. Wa aqimus shalah, kata Allah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian akan salat. Allah menyuruh kita untuk mendirikan. Allah enggak mengatakan salli, salat, enggak. Allah enggak hanya mengatakan salat, salli, salatlah olehmu, enggak. Tapi Allah mengatakan apa? Aqimis shalah, dirikanlah olehmu akan salat. Jadi beda yang namanya salat, hanya salat, dengan yang namanya apa? Mendirikan salat, itu beda. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji atas orang-orang yang memelihara akan salat mereka. Allah menyebut di dalam Al-Quran, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang beriman dengan akhirat, mereka itu beriman dengan Al-Quran, dan mereka atas salat mereka yuhafidun, menjaga.
Jadi penting yang namanya apa? Mendirikan sholat, yang namanya menjaga akan sholat. Ini mendirikan sholat, menjaga akan sholat. Kita itu dihitung menjadi orang yang mendirikan sholat. Kita itu dihitung menjadi orang yang menjaga sholat jikalau kita memerhatikan akan 3 perkara. Yang mana akan disebutkan beliau satu demi satu 3 perkara itu. Yang pertama al-awwal, yang pertama al-muhafazatu, menjaga alat taharah, atas kesucian. Yang mana seperti kita ketahui kan, yang namanya ibadat harus sebelum sholat kita bersuci, mensucikan tubuh kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Mensucikan diri kita daripada yang namanya najis, mensucikan diri kita daripada hadas. Bagaimana caranya kita itu bersuci, menjaga akan kesucian? Bi antus bighal wudu'a qabla shalah. Bi antus bigha, dengan bahwa tusbigha engkau menyempurnakan al wudu'a, akan wudu, qabla shalah, sebelum salat. Sebelum kita salat, kita sempurnakan wudu kita. Bagaimana itu cara menyempurnakan wudu? Kata beliau, wa isbaguha, dan menyempurnakannya wudu, kata beliau, anta'tiya, bahwa engkau melaksanakan bi jami'i sunaniha, dengan semua sunnah-sunnahnya wudu, wa adhkariha, dan zikir-zikirnya wudu, al-marwiyah, yang mana itu diriwayatkan, zikir-zikir al-marwiyah yang diriwayatkan. Adhkariha, zikir-zikirnya wudu al-marwiyah yang diriwayatkan. Inda kulli wazifatin, ketika kulli wazifatin, melaksanakan setiap kerjaan, minha, daripadanya kerjaan-kerjaan wudu. Ketika melaksanakan setiap pekerjaan, tugas daripadanya yang berkaitan dengan wudu. Wa tahtata, dan engkau berhati-hati, aidan pula, fi taharati thiyabika, pada kesucian pakaian engkau, wa taharati badanika, dan kesucian badan engkau, wa taharatil ma'il lati tatawadda'u bihi, dan kesucian al-ma', air, alladhi, yang tatawadda'u bihi, engkau berwudu, bihi, dengan itu air. Bagaimana itu perhatian kita kepada pakaian, kepada badan, kepada air? Itu ihtiyatan, sebagai perhatian, tapi kata beliau, la yaftah, yang enggak membuka, alaika, atas engkau, babal waswas, akan pintu waswas. Kita jaga, tapi jangan sampai kita menjaga malah menyebabkan berwaswas. Fa inna syaitan, maka bahwasanya syaitan, yuwaswisu, dia itu mewaswasi, fit taharah, pada bersuci. Ketika kita bersuci, kadang-kadang ada datang syaitan yang pengen mewaswasi. Apa tujuan syaitan? Liyudayyi'a, untuk menyia-nyiakan, untuk menghilangkan aksaru awqatil ibadah, kebanyakan awqatil ibadah, waktu-waktu ibadat. Kalau orang berwaswas, maka sibuk dengan wudu, dengan bersuci, dengan misalnya membersihkan najis, tapi dia memerlukan waktu misalnya 1 jam. Ya kan, kadang-kadang orang sebagian lama. Nah, ini kan sia-sia waktu, kesian, kehilangan waktu, yang mana ini waktu mungkin dia bisa gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Dia bisa lakukan untuk ibadat. Nah, jadi begitu caranya kan menjaga atas kesucian. Kita sempurnakan wudu kita. Kita lakukan semua kesunahan. Kita lakukan yang namanya zikir-zikir yang sudah diriwayatkan pada setiap kerjaan wudu. Dan kita berhati-hati pada kesucian pakaian, kesucian badan, dan kesucian air yang kita gunakan untuk berwudu. Wa'alam, dan ketahuilah olehmu, annal maqsuda, bahwasanya yang dimaksud, min taharati thawbi, daripada kesucian pakaian, wahwa, dan ia kesucian pakaian adalah al-qishrul kharij, adalah qishr, kulit, al-kharij, yang di luar, kulit yang di luar. Tsumma, kemudian, min taharatil badan, ini kan atafnya kepada apa? Min taharati thawbi. Kemudian yang dimaksud daripada kesucian badan.
Wahwa dan ia kesucian badan, al-qishrul qarib adalah kulit yang dekat. Jadi di sana ada kulit yang luar, ada kulit yang dekat. Kulit yang di luar adalah kesucian pakaian. Kulit yang dekat adalah kesucian badan. Nah, itu kan kulitnya. Nah, yang dimaksud daripada itu, daripada kesucian pakaian dan kesucian badan, apa yang dimaksud, apa yang inti yang kita pengen yang kita inginkan? Taharatul qalbi, yaitu yang dimaksud yaitu taharatul qalbi, kesucian hati sebenarnya. Jadi anal maksud ini kan apa, taharatul qalbi menjadi khabar anna, yang dimaksud daripada kesucian badan, kesucian pakaian dan kesucian badan yaitu adalah taharatul qalbi, kesucian hati. Wa huwa dan ia kesucian hati, al-lubbul batin, itu adalah inti yang batin. Wa taharatul qalbi, dan bermula kesucian hati, an-najasatil akhlaq, daripada akhlak-akhlak yang kotor. Ahammut taharat, itu adalah yang paling penting daripada macam-macam kesucian. Kama sanadkuruhu, sebagaimana sanadkuruhu akan kami sebutkan, akannya itu fil qismi tsalis, pada pembahagian yang ketiga. Jadi yang namanya kesucian hati daripada akhlak-akhlak yang kotor itu adalah yang paling penting daripada macam-macam kesucian. Lakin akan tetapi, la yab'udu, enggak jauh, tidak jauh, an yakuna, bahwa adalah, bahwa jadilah, li taharatul zahir, bagi kesucian yang zahir, li taharatul zahir, bagi kesucian apa zahir, bagi kesucian zahir. Aidan pula ta'thirun, bekas, atau kita katakan apa, pengaruh, fi isyraqi nuriha 'alal qalb, fi isyraqi, pada terbit, isyraq terbit atau timbul, nuriha cahayanya itu kesucian, 'alal qalbi, atas hati. Jadi enggak jauh kata beliau, kalau kita melakukan kesucian yang zahir maka itu akan membekas, itu akan menimbulkan, itu akan menerbitkan cahaya di dalam hati. Fa innaka, maka bahwasanya engkau, idza asbagtal wudu, idza asbagta, apabila engkau menyempurnakan al-wudu'a, akan wudu, wastash'arta, dan engkau merasakan nadhafata zahirika, kebersihan zahirnya engkau, sadafta, engkau akan mendapatkan fi qalbika, di dalam hati engkau, insyirahan, akan kegembiraan. Engkau akan mendapatkan insyirah, atau asal manakan insyirah, terbuka, atau bisa kita akan apa, plong, gak enak, gak ada sesuatu yang menjadi beban. Nah, itu yang engkau akan apa rasakan ketika engkau menyempurnakan akan wudu. Wasafaan, dan engkau akan merasakan juga wasafaan, ketenangan. Fa innaka idza asbagtal wudu'a wastash'arta nadhafata zahirika sadafta fi qalbika insyirahan wa safaan. Maka bahwasanya apabila engkau menyempurnakan akan wudu, wastash'arta, dan engkau merasakan akan kebersihan yang zahir engkau akan dapatkan pada hati engkau akan kegembiraan dan ketenangan. Bagaimana itu kegembiraan, ketenangan? Kunta la tusadifu min qabl. Itu ketenangan, itu kegembiraan, kunta, kamu tadinya, sebelumnya, kunta, engkau sebelumnya, tadi, sebelum melakukan wudu itu, sebelum engkau melakukan wudu yang sempurna, yang bagus itu, la tusadifu, tidak mendapatkan akannya, tidak menemui akannya itu kegembiraan, akannya itu ketenangan, min qabl, daripada sebelumnya. Kunta adalah engkau, la tusadifu, tidak menemui akan itu ketenangan, kegembiraan, min qabl, dari sebelumnya. Wa dzalika, dan yang demikian itu. Kenapa jadi kalau kita wudu dengan wudu yang benar, kita merasakan akan kebersihan yang zahir, itu malah menimbulkan ketenangan di dalam hati. Itu malah menimbulkan akan kegembiraan di dalam hati. Wa dzalika, dan yang demikian itu.
Lisirril alaqah, karena adanya rahasia al-alaqah, hubungan, allati yang baina alami syahadah, allati yang baina alami syahadah, ada di antara alam syahadah. Alam syahadah itu kan artinya alam yang didapatkan dengan panca indera yang 5. Alam syahadah kan, atau yang bisa dikenalkan dengan alamil mulk. Alam syahadah atau alamil mulk itu kan sesuatu yang didapatkan dengan panca indera yang 5. Itu yang namanya alam syahadah, yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasa, kita bisa sentuh, kita bisa cium. Itu kan sesuatu yang berkaitan dengan alam syahadah atau alamil mulk, disebut dengan alamil mulk. Jadi karena rahasia hubungan yang ada di antara alam syahadah wa alamil malakut dan alam malakut. Alam malakut artinya kan alam ghaib yang mana itu alam ghaib bisa ditemui, bisa didapatkan dengan cahayanya hati. Itu yang namanya alamil malakut. Alam ghaib yang mana itu bisa didapatkan dengan cahaya hati. Jadi inilah sebab yang mana seseorang jikalau dia berwudu, wudunya benar dan dia merasakan akan kebersihan zahirnya, dia akan mendapatkan kegembiraan, ketenangan di dalam hati, yang mana itu disebabkan ada ada rahasia daripada hubungan yang ada di antara alam syahadah dan alam malakut. Fa inna zahiral badan, maka bahwasanya zahir badan kita, tubuh kita yang kita lakukan padanya wudu, muka, tangan, kepala kita sapu, kaki kita basuh. Nah, zahir badan, kata beliau, min alami syahadah, itu daripada alam syahadah. Kita bisa temukan ini dengan panca indera kita, bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Wal qalba, dan hati, atau kepada zahirul badan. Wal qalba, dan hati, min alamil malakut, itu daripada alam malakut. Bi asli fitratih, dengan asal daripada awal penciptaannya. Yang namanya hati itu daripada alam malakut dengan asal daripada awal penciptaannya. Itu yang namanya hati. Wa innama, dan hanya saja, hubutuhu, turunnya itu hati, ila alam syahadah, ke alam syahadah, itu kal gharib, seperti orang yang asing, atau kita bisa juga artikan apa, orang yang jauh, an tabi'atih, daripada tabiatnya. Orang yang asing atau orang yang jauh, an tabi'atih, daripada tabiatnya. Itu gambaran bagi turunnya alam hati, turunnya hati, yang mana itu hati kan sebenarnya daripada alam malakut kepada alam syahadah. Jadi zahir badan itu daripada alam syahadah, dan hati daripada alam malakut dengan asal daripada awal penciptaannya. Biasanya turunnya itu hati kepada alam syahadah itu bagaikan orang yang asing atau orang yang jauh daripada jibilatih, tabiatnya, atau bisa juga kita pahamin lagi dengan kampung halamannya. Tapi asal hati itu daripada alam malakut. Yang mana kan dikatakan sebenarnya hati itu begitulah. Yang namanya hati, atau kita lebih kita hubungkan dengan yang namanya roh. Yang namanya roh ini kan mempunyai hubungan daripada alamil malakut. Yang mana kan ini roh sebenarnya kan dari langit. Yang mana seseorang ketika dia itu rohnya itu daripada tempat yang tinggi, maka dia itu hati yang sebenarnya, ruh yang sebenarnya selalu menginginkan untuk yang namanya kebaikan, selalu merindukan yang namanya alam langit, atau bisa dikatakan juga bisa disebutkan bahwasanya ini hati, ini ruh selalu merindukan akan Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya.
Akan tapi kenapa jadi seseorang kadang-kadang sudah jauh daripada ketaatan? Ya karena sudah rohnya itu kalah dengan tubuhnya. Rohnya itu kalah dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, sehingga sudah dia itu jauh dari kepada kebaikan. Tapi asal hati, asal roh itu adalah sesuatu yang fitrah. Itu sesuatu yang berkaitan dengan alamil malakut. Selalu pengen baik sebenarnya. Asalnya hati itu pengen kebaikan. Yang namanya hati, yang namanya roh, sebenarnya itu rindu kepada Allah. Tapi sudah memang begitu, sudah roh ditaruh di tubuh orang, di tubuh manusia. Jadi tubuh manusia bagaikan Bagaikan kurungan burung, yang mana sekarang roh kita terkurung di dalam jasad. Nah, yang namanya roh atau masalah batin kita, semakin kuat batin kita itu ketika masalah syahwat kita lemah. Ketika kita tidak terlalu mementingkan urusan syahwat kita, maka roh kita akan lebih kuat. Tapi kalau kita itu lebih cenderung kepada masalah zahir kita, kepada dunia kita, maka roh itu yang semakin lemah dan melemah. Wa kama, dan sebagaimana tanhadiru turun min ma'arifil qalbi, daripada ma'rifatnya hati, asarun, oleh bekas. Jadi sebagaimana turun daripada ma'rifat hati oleh bekas-bekas ilal jawarih, kepada anggota tubuh. Jadi kan seperti kita tahu kan, kadang-kadang sesuatu yang di dalam hati, jadi kalau hati itu bagus kan, bercahaya, itu kan akan berpengaruh, yang di dalam hati akan turun kepada anggota badan. Nah, sebagaimana begitu kata beliau, turunnya daripada ma'rifat hati oleh bekas kepada anggota tubuh, fakadzalika, maka seperti demikian. Qad yartafi'u, terkadang yartafi'u, naik, min ahwalil jawarih, daripada keadaan anggota tubuh, anwarun, oleh cahaya, ilal qalbi, ke hati. Jadi kadang-kadang yang di hati itu menyebabkan anggota tubuh menjadi baik. Dan terkadang amal-amal yang zahir, yang di luar, kita melakukan wudu, kita melakukan sholat, ini yang naik ke atas, sampai ke naik cahaya, yang mana itu sampai ke dalam hati seseorang. Jadi hati membekas kepada zahir, dan zahir pun juga bisa membekas ke hati kita. Walidzalika, dan dari karena itulah, umira, diperintahkan, bis salati, dengan melaksanakan salat, ma'a, serta, annaha, bahwasanya itu salat, harakatun bil jawarih, adalah gerakan dengan anggota tubuh. Yang namanya salat kan gerakan dengan anggota tubuh kita. Allati, yang hiya, gerakan anggota tubuh. Yang mana itu kan sekarang salat, sekarang kan misalnya allati, yang hiya, gerakan anggota tubuh, min alami syahadah, daripada alam syahadah. Jadi kita diperintahkan dengan salat, serta bahwasanya itu salat adalah gerakan-gerakan anggota tubuh, yang mana itu gerakan anggota tubuh daripada alam syahadah. Walidzalika, dan dari karena bahwasanya salat itu adalah gerakan anggota tubuh, yang mana anggota tubuh adalah alam syahadah. Dari karena itu, ja'alaha, menjadikan akannya salat, ja'alaha, menjadikan akannya salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fid dunya wa minad dunya, pada kategori dunya, fid dunya, pada kategori dunya, wa minad dunya, dan daripada dunia. Pada kategori dunya, wa minad dunya, dan daripada dunia.
Jadi salat itu akhirat atau enggak? Ya sebenarnya kan memang salat itu akhirat. Tapi Nabi menyebutkan bahwasanya apa? Ada juga di dalam hadis Nabi menyebutkan salat itu daripada dunia. Termasuk daripada kategori dunia. Kenapa? Karena kan yang namanya salat dilaksanakan dengan anggota tubuh. Yang mana anggota tubuh kan itu daripada alamis syahadah. Qala Rasulullah bersabda, hubbiba, dicintakan, ilayya, kepadaku, min dunyakum, daripada dunia kalian, salasun, 3. Ada 3 daripada perkara dunia kalian yang dijadikan Allah dicintai di dalam hati Nabi. Nabi jadi cinta kepada itu. Hubbiba, dicintakan, ilayya, kepadaku, min dunyakum, daripada dunia kalian, salasun, 3. Yang mana itu kan an-nisa, pertama perempuan, wattib, dan minyak harum atau haruman. Setelah itu kan kata Nabi wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Yang ketiga, dan dijadikan qurratu aini, akan penggembira daripada mataku, penyenang daripada mataku, pendingin daripada mataku, fi shalah, pada salat. Nah, ini kan Nabi menyebutkan akan dunia 3, yang mana itu menjadi yang Allah jadikan itu 3 perkara Nabi cinta kepadanya. Perempuan, minyak wangi, dan yang namanya salat. Dan itu salat yang paling disukai Rasulullah, yang menjadi qurratu ain bagi Rasulullah. Nah, kenapa jadi Rasulullah bilang begini? Rasulullah memasukkan yang namanya salat di dalam kategori dunia karena salat itu kan dikerjakan dengan anggota tubuh, yang mana ini anggota tubuh daripada alamis syahadah. Tapi walaupun ini anggota tubuh daripada alamis syahadah, tapi kan kita tahu yang namanya alamis syahadah, sesuatu yang kita lakukan dengan anggota tubuh, terkadang itu bisa naik cahayanya ke dalam hati. Sebagaimana yang di dalam hati bisa keluar turun kepada anggota tubuh. Ini kan atas begini Imam Ghazali pendapat beliau itu sudah mengambil dengan memang begitu. Hadisnya hubbiba ilayya min dunyakum salas. Ya walaupun ya di sebagian ulama hadis yang enggak setuju dengan ini hadis. Sebagian ulama hadis akan mengatakan salas itu enggak itu kata mereka enggak benar, kata-kata salas. Mereka itu mengatakan ini hanya tambahan. Kata-kata salas itu enggak benar di sini. Mereka itu hanya menyetujui hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wattib. Enggak ada kata-kata salas di sisi ulama hadis. Dicintakan kepadaku daripada dunia kalian an-nisa, perempuan, wattib, dan minyak wangi. Nah, setelah itu ini bukan daripada dunia. Setelah itu waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku pada salat. Jadi ini bukan daripada dunia. Jadi kata-kata salasnya enggak ada, kata mereka, kata ulama hadis. Ya, tapi enggak masalah juga kalau dikatakan hubbiba ilayya min dunyakum salas, 3 daripada dunia, yang mana salat dimasukkan ke dalam kategori dunia, enggak masalah. Karena bahkan masalah minyak wangi pun, kalau seandainya kita katakan dunia, kalau kita atas yang berpendapat orang mengatakan enggak ada kata-kata salas, hubbiba ilayya min dunyakum aja, an-nisa wattib, perempuan dan minyak wangi, itu yang daripada dunia, maksud yang daripada dunia. Dan waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku pada salat. Ini urusan akhirat kan, kata mereka. Nah, sebenarnya kan ya kalau kita pandang-pandang masalah perempuan dan tib itu juga kalau pada hak Nabi pasti itu hubungannya nanti dengan akhirat juga, ya kan? Tapi ya enggak masalah. Ini kan ya memang ada khilaf di antara ulama. Fala tastab'id, maka janganlah engkau menganggap jauh. Fala tastab'id, maka janganlah engkau menganggap jauh. An yafidha min taharati zahir, an yafidha, bahwa mengalir, min taharati zahir, daripada kesucian zahir, daripada kesucian zahir, asarun, mengalir oleh bekas, oleh kesan, oleh pengaruh.
alal batin, atas batin seseorang. Jadi enggak jauh kata beliau, bisa aja mengalir daripada kesucian zahir bekas kepada batin. Kita berwudu dan itu membekas ke dalam hati kita. Fafi bada'i, maka pada bada'i kebagusan, keindahan, keistimewaan sun'illah, ciptaan Allah Ta'ala, umurun beberapa perkara, a'jab yang lebih ajaib, yang lebih luar biasa, min hadza dibandingkan ini, min hadza dibandingkan ini. Ada lagi ya kata beliau, daripada kebagusan, keluar biasaan, keistimewaan ciptaan Allah, perkara-perkara yang lebih ajaib lagi, yang lebih luar biasa lagi dibandingkan ini. Jadi enggak masalah, enggak jauh-jauh perkara, enggak jangan dianggap jauh. Yang pokoknya yang amal zahir bisa aja mempengaruhi kepada batin seseorang, jangan dianggap jauh. Karena alasannya kenapa? Qad urifa, sungguh telah diketahui, bitajribah dengan uji coba, dengan penelitian, annal mujami'a, bahwasanya orang yang menjima, fi hali mubasyaratihi, pada ketika mubasyaratihi bersetubuhnya, lau ada mana, jikalau dia itu ada mana nazara, terus menerus, an nazara memandang, ila bayadin musyriqin, kepada warna putih yang bersinar, kepada warna putih yang bersinar, yang berkilau, aw hamratin naiyah, atau kepada warna merah yang murni, yang bersih. Nah, dia memandang akan warna putih atau memandang warna merah, hatta sehingga ghalabat tilka surah, menjadi banyak, tilka surah itu gambar, artinya ghalabat itu kan artinya mengalahkan, artinya itulah yang paling banyak, ala nafsik, atas diri engkau. Jadi sekarang seseorang dia itu memandang kepada sesuatu yang putih atau yang merah, sampai inilah yang paling banyak di dalam hatinya, yang terlintas di dalam pikirannya ketika itu, yang mengalahkan atasnya, artinya yang paling yang menjadi paling dominan pada dirinya sekarang. Dominan kan bahasa Indonesianya. Nah, itu mala launul maulud, menyebabkan mala cenderung, launul maulud warna yang dilahirkan, warna anak yang dilahirkan, ila dzalikal laun, kepada yang demikian itu warna, alladzi yang ghalabat alaihi nafsuh, yang mana ghalabat dominan, alaihi atasnya, nafsuh oleh dirinya, ghalabat yang dominan atau yang lebih banyak, alaihi atasnya, nafsuh oleh dirinya. Jadi ketika seseorang dia itu mengestubihi akan istrinya, dia menjima akan istrinya, dia memandang akan warna putih, ya nanti anaknya ya lahir ya lumayan putih. Kalau lihat merah ya memerah, melihat hitam ya kesian anaknya jadi hitam. Nah, itu berpengaruh kata beliau, memang sudah teruji, itu memang teruji. Jadi yang zahir bisa mempengaruhi kepada batin, sampai hasil anak pun berubah. Wa annal janin, dan bahwasanya janin, awal ma yataharrak, awal ma yataharrak, dia itu bisa bergerak, awal ma yataharrak, awal dia bisa bergerak, fil baton, pada perut, tamilu suratuh, cenderung suratuhu, gambarnya atau rupanya itu anak, yang itu janin, itu kandungan, ilal husni, kepada kebagusan, itu yang di dalam perut, awal yang bergerak, pertama kali dia itu bergerak di dalam perut, maka itu anak cenderung kepada gambar, cenderung rupanya itu kepada baik, kepada bagus.
In kanatil jikalau adalah ibu musyahidatan memandang fi tilkal halah pada itu keadaan di suratin hasanah bagi gambar-gambar di suratin bagi gambar hasanatin yang baik bihaitsu dengan sekira-kira ghalabat dominan artinya menjadi lebih banyak tilka surah itu gambar ala nafsiha atas dirinya itu perempuan. Jadi perempuan ketika dia itu sekarang hamil dan sekarang pertama-tama masih awal-awal bayi itu bergerak di dalam perut, itu janin bergerak di dalam perut, maka apa yang bagus? Pandang yang indah-indah. Maka itu nanti menyebabkan anak yang lahir juga tampan, juga cantik. Ya kan? Yang mana dia itu memandang dan pandangan itu memang menjadikan dia itu yang dominan di dalam pikirannya pada sesuatu yang bagus, maka itu nanti mempengaruhi akan anaknya menjadi bagus juga rupanya. Walidzalika dan lidzalika karena yang demikian itu amara memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mubasyirah akan orang yang bersetubuh inda mubasyaratihi ketika bersetubuhnya an yuhdira bahwa dia menghadirkan fi qalbihi pada hatinya di dalam hatinya iradata salahil maulud iradata menghendaki salahil maulud baiknya al-maulud anak yang dilahirkan. Jadi dianjurkan ketika seseorang bersetubuh dengan istrinya, dia menghadirkan keinginan yang baik, niat-niat yang baik. Wa yad'ullaha dan dia meminta berdoa kepada Allah bidzalika dengan yang demikian itu. Minta misalnya anaknya dijadikan anak yang saleh, anak yang berbakti, anak yang menjadi kebanggaan Allah dan Rasulullah, menjadi anak yang berjuang demi Allah dan Rasulullah. Itu diniatkan yang bagus-bagus. Dia berdoa dengan yang demikian itu. Fayaqula maka mengatakan ia sang ayah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, Allahumma ya Allah, jannibna syaitan jauhi kami asyaitan dari akan syaitan. Jadi jauhi kami daripada syaitan maksudnya kan. Wa jannibish syaitan dan jauhkan asyaitan akan syaitan ma razaqtana akan apa razaqtana yang engkau beri rezeki kepada kami. Apa yang Allah berikan rezeki yaitu anak kan. Jadi maksudnya apa? Jauhkan syaitan daripada anak yang engkau akan berikan kepada kami. Jauhkan kami daripada syaitan dan jauhkan syaitan itu daripada anak kami. Gitu kan? Jadi ketika dia seseorang bersetubuh, maka dia pun juga akan terjaga ketika itu kan. Ketika dia itu membaca akan doa. Dan syaitan enggak akan ikut ketika itu. Tapi kalau dia enggak memperhatikan akan adab-adab, ya bisa dikhawatirkan syaitan akan ikut. Maka nanti anaknya ya kelakuan syaitan sedikit. Iya kan? Nah, jadi perlu yang namanya niat yang baik dan doa. Jadi kan apa? Orang memerintahkan Rasulullah kepada orang yang bersetubuh ketika bersetubuhnya dia menghadirkan pada hatinya akan keinginan yang baik pada anak yang dilahirkan dan dia berdoa kepada Allah dengan doa tadi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana hatta sehingga yufidallah mengalirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mengalirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mabadi as-salah akan bisa kita katakan bibit as-salah kebaikan ala ruh atas hati allati yakhluquha yang yakhluquha menciptakan ia Allah akannya itu hati inda ilqa'il badri ketika ilqa'il badri seseorang hamba melontarkan atau menaruh al-badri akan bibit fi mahallil harfi pada tempat penyawahan biwasitati salahil ghalib dengan perantara as-salahil ghalib as-salah kebaikan al-ghalib yang dominan yang lebih banyak ala qalibil haris atas hati al-haris orang yang
yang bersawah. Kan yang namanya orang bersetubuh, orang yang nikah, itu kan ketika bersetubuh sebenarnya kan dia perumpamakan dengan orang yang bertanam, orang yang bersawah. Nah, maka ketika dia itu kan bersawah, maka seyogianya kan dia itu menghadirkan niat yang baik, dia membaca doa, maka sehingga Allah juga akan mengalirkan daripada bibit-bibit kesalahan, bibit-bibit kebaikan atas hati, atas ruh. Allah akan menjadikan di sana bibit-bibit kebaikan atas ruh. Yang mana ruh Allah ciptakan kan? Allah menciptakan ruh dan Allah akan menaruh akan bibit-bibit kebaikan. Ketika kita itu juga menaruh akan yang namanya bibit pada sawah kita, yang mana itu adalah istri kita, itu kan sawah kita. Nah, ketika kita bersetubuh kepada istri kita, yang mana istri kita itu adalah sawah bagi kita. Nah, kita kan menanam bibit dan Allah Subhanahu wa taala juga menaruh bibit pada ruh kita. Bibit yang menyebabkan ruh itu menjadi ruh yang baik. Nah, jadi dengan bibit kita ketika itu kenapa jadi Allah menaruh akan bibit yang baik pada roh itu kan dengan perantara kebaikan yang dominan juga pada hati orang yang pada hati orang yang bersawah. Kita ketika hati kita bagus, niatnya bagus, doanya dibaca, kita amalkan doa-doanya. Ini kan sekarang dominan pada diri kita itu sesuatu yang baik. Maka itu ketika itu kita bertanam, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga menaruh bibit di dalam roh kita. Di dalam roh yang mana nanti itu roh akan ditaruh pada itu jasad. Kama sebagaimana yufidullah mengalirkan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nur akan cahaya. Biwasitatil mir'ah dengan perantara al-mir'ah kaca. Allah mengalirkan akan cahaya, atau bisa juga Allah yufid melimpahkan atau menimbulkan an-nur akan cahaya biwasitatil mir'ah dengan perantara kaca al-muhadiyah yang memintangi lisyamsi bagi matahari. Nah, Allah mengalirkan itu cahaya, yang mana itu cahaya dengan perantara kaca yang memintangi matahari, itu Allah mengalirkan cahayanya ala ba'dil ajsam atas sebahagian al-ajsam tubuh-tubuh al-muhadiyah yang memintangi lil mir'ah bagi kaca. Jadi pemisalannya kan sekarang ada kaca. Kita arahkan ini kaca kepada matahari, maka ini kaca kan nanti akan menimbulkan juga cahaya, yang mana ini cahaya nanti akan menimpa tubuh seseorang, yang mana ini tubuh memintangi akan itu kaca. Jadi begitu juga sama tadi, ketika kita bagus niat kita, hati kita baik ketika kita berhubungan dengan istri, maka itu juga akan berpengaruh, yang mana itu menyebabkan, yang mana itu dengan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga akan menaruh di dalam ruh akan bibit-bibit kebaikan, yang mana ini ruh kan akan dijatuhkan pada itu jasad nanti. Pada itu jasad, pada perut ibunya kan nanti ketika itu sudah mulai terbentuk. Wa hadzal an, dan ini al-an sekarang. Yaqra'u baban, ini permasalahan sekarang yang sudah kita bahas tadi. Yaqra'u baban, mengetuk baban akan pintu aziman yang besar, min ma'rifati daripada pengenalan ajaibi keajaiban sun'illah ciptaan Allah. Sun'illah ta'ala ciptaan Allah ta'ala fil mulki pada alam mulk. Alam mulk kan seperti kita katakan tadi alam yang atau yang dikatakan alam syahadah yang didapatkan dengan panca indera yang 5. Wal malakut, alam malakut, alam yang didapatkan dengan dengan cahaya hati.
Nah, jadi ini sekarang kata beliau mengetuk akan pintu yang besar daripada mengenal, daripada ma'rifat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah pada alam muluk dan alam malakut. Wa ila qaribin, dan kepada yang dekat minhu daripada ini pembahasan yarji'u kembali sirrus syafa'ah, sir daripada pembahasan syafaat fil akhirah pada akhirat. Ada kaitannya ini pembahasan dengan pembahasan sir daripada syafaat. Tapi kata beliau apa? Falna tajawaz, maka hendaklah kita melewati aja, enggak usah singgah, enggak usah terlalu kita bahas sekarang. Fa'ardunal an, maka faghardunal an, maka tujuan kita sekarang zikrul amal, pengen menyebutkan akan amal-amal kata beliau. Dunal ma'arif, bukan pengen menyebutkan akan masalah ma'rifat. Sekarang pembahasan amal, bukan pembahasan ma'rifat. Tidak terlalu kita langsung aja lewatin aja, enggak usah kita singgah. Waqad ashmamnaka, dan kami sudah ciumkan akan kau syai'an yasiran, akan ukuran atau dosis yasiran yang sedikit, yang ringan, min rawaih, daripada aroma asrarit taharah, rahasia kesucian al-zahirah, yang zahir. Fa in kunta, maka jikalau kunta adalah engkau. Fa in kunta, maka jikalau kunta adalah engkau tadinya, la tusadif, tidak memperdapati, ba'da taharah, setelah bersuci, wa isbaghul wudu, dan menyempurnakan wudu, syai'an akan sesuatu minat safa, daripada ketenangan, alladzi wasafnah, yang kami telah sifatkan kepada kalian, yang kami sudah sebutkan kepada kalian. Kan disebutkan beliau bahwasanya seseorang yang bersuci, yang mana itu benar sucinya, itu kan menyebabkan apa? Ketenangan di dalam hati, menimbulkan akan yang namanya apa? Insyirah, kebahagiaan. Nah, kalau enggak, kata beliau, kalau engkau ternyata enggak mendapatkan itu, ya kata beliau, fa'alam, ketahuilah, kata beliau, annad daran, bahwasanya daran, tagar, alladzi, atau apa? Kotoran, daran, tagar atau kotoran, alladzi arada, yang arada mendatang, ala qalbika, atas hati engkau, itu kotoran atau itu tagar, min kudurati syahwati dunya, daripada kotoran-kotoran, daripada kekeruhan syahwati dunya, syahwat dunya, wa syawaghidiha, dan gangguannya. Nah, jadi ketahuilah bahwasanya kotoran atau tagar yang mendatang atas hati engkau daripada kotoran-kotoran, daripada kekeruhan syahwat dunia, dan gangguan itu syahwat dunia, itulah kata beliau iqtada, yang menuntut, yang menjadikan kalal hissil qalbi, kalal tumpul hissil qalbi, apa? Panca indera hati. Hati sekarang gak punya panca indera lagi, gak merasa lagi yang namanya ketenangan setelah wudu, kebahagiaan setelah wudu, gak merasa lagi. Sudah memang ya disebabkan kekotoran, yang mana ini kekotoran menyebabkan hatinya tumpul, panca indera hatinya tumpul. Fasara, maka jadilah dia la yuhissu, tidak merasakan bil lataif, dengan makna-makna yang halus, wal asya'il khafiyah, dan perkara-perkara sesuatu khafiyah yang samar, al latifah, yang lembut, gak merasa lagi semuanya itu, disebabkan tumpulnya hati. Walam yabqa, dan tidak tersisa, fi quwwatihi, pada kekuatan itu panca indera hati, illa, kecuali idrakul jaliyat, memperdapati al jaliyat, sesuatu yang nampak aja sekarang. Kalau sesuatu yang samar nggak bisa lagi. Itu pun juga in baqiya, jikalau masih tersisa panca indera hati. In baqiya, jikalau baqiya masih tersisa itu panca indera hati. Kalau nggak kesisa, ya nggak ada berarti. Fashtagil, maka sibukkanlah olehmu akan diri engkau, artinya bersungguh-sungguhlah olehmu. Fashtagil, maka sibukkanlah olehmu akan diri engkau, artinya bersungguh-sungguhlah fi jala'il qalbik, pada membuka tutupan hati yang sekarang sudah tertutup dengan kotoran, dengan tagar, buka, berusaha, kata beliau,
pada membuka tutupan hati wa tasfiyatiha dan membersihkannya itu hati. Fadzalika maka yang demikian itu aujab lebih wajib alaika atas engkau min kulli ma anta fi daripada kulli ma setiap ma min kulli ma daripada setiap sesuatu anta fi yang engkau fihi padanya, daripada sesuatu yang engkau padanya. Artinya sekarang ini adalah perkara yang paling penting, engkau membersihkan akan hati engkau. Jadi memang begitu kan? Itulah pembahasan sedikit daripada pembahasan bersuci. Jadi yang namanya bersuci itu penting. Kesucian itu akan membekas kepada kebersihan batin, kepada kesucian batin. Kalau kita nggak mendapatkan kesucian batin, kita setelah wudhu merasa nggak ada yang namanya senang, nggak ada yang namanya bahagia, nggak ada yang namanya plong di hati, ya berarti memang terlalu kotor, memang terlalu kotor. Yang mana itu wudhu adalah sesuatu yang penting, yang sangatlah penting. Bahkan disebutkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'ana bih, ketika beliau itu mati, kan ada yang namanya Sayyidah Nafisah. Ini adalah seorang syarifah yang sangatlah terkenal pada zaman itu daripada kesalehan beliau, Sayyidah Nafisah di kota Mesir ketika itu. Nah, ketika Imam Syafi'i meninggal, maka Sayyidah Nafisah mengatakan, rahimallahul Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kana yuhsinul wudu. Semoga merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Adalah ia Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, yuhsinul wudu, membaguskan ia al-wudu akan wudu. Bagus wudunya. Beliau enggak terlalu memuji dengan banyak pujian. Beliau memuji dengan bahwasanya Imam Syafi'i itu bagus wudunya, kata beliau. Yang mana bagus wudu itu kan menyebabkan akan bagusnya salat seseorang. Dan bagusnya salat seseorang menyebabkan akan bagusnya kegiatan-kegiatan yang lain, sisa-sisa daripada kegiatan kehidupannya. Dan ini menyebabkan akan kebagusan dunia dan akhiratnya. Ini jadi semuanya berjalan, berhubungan. Jadi sesuatu yang namanya yang namanya wudu adalah sesuatu yang sangatlah penting. Bahkan kan disebutkan bahwasanya kekhusyuan seseorang di dalam sholat, bagaimana itu? Ya tergantung wudunya. Kalau wudunya ya nggak khusyuk juga, nggak ada namanya hadir bersama Allah ketika wudu, hatinya terlalu jauh daripada Allah ketika wudu, ya salatnya begitu juga nanti jauh juga. Tapi kalau mulai wudunya luar biasa, hatinya hadir bersama Allah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, zikirnya luar biasa, dia renungi akan zikir-zikirnya. Nanti itu akan membekas pada salatnya juga akan luar biasa, menjadi salat yang istimewa. Ya mudah-mudahan kita pelajari akan menjadi manfaat kepada kita dunia dan akhirat. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا. يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي، وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والتف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب. يا لطيف اللطفاء والتف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نسير. ثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة.